Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini Bapak akan bawa kalian mempelajari IPA kelas 9 tentang pewarisan sifat, atau sering juga disebut dengan bab genetika. Sebelum belajar, mari kita berdoa sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita dan memberikan ilmu kepada kita. Perhatikan foto berikut ini. Coba kalian lihat, apakah ada kemiripan antara kedua anak dan orang tuanya? Mengapa antara anak dan orang tua ada kemiripan? Penasaran kan? Jawabannya akan kalian ketahui setelah kalian belajar genetika dengan Bapak. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah duduk manis, mempelajari. Perlu kalian tahu bahwa di dalam inti sel terdapat materi genetik yang mampu menurunkan sifat kepada anaknya. Materi genetik tersebut memegang peran penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh anak adalah warisan dari orang tuanya. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui ovum. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Materi ini terdapat dalam gen, dan gen tersendiri adalah terdapat dalam kromosom. Apa sih gen dan kromosom itu? Gen adalah unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat, sedangkan kromosom adalah struktur seperti pita, DNA dan RNA dalam inti sel yang membawa gen dan mentransfer informasi. Itulah penjelasan mengapa seseorang memiliki kesamaan di orang tuanya. Berdasarkan sifatnya, kromosom dibagi menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kromosom autosom bersifat diploid dan tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan kromosom gonosom disebut juga kromosom seks, bersifat haploid, memiliki setengah dari jumlah kromosom autosom serta dapat menentukan jenis kelamin. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang pewarisan sifat, sebaiknya kita mengetahui istilah-istilah yang akan sering kita pakai dalam mempelajari bab ini. Yang pertama ada parental, adalah istilah untuk induk atau orang tua. Yang kedua adalah filial, itu untuk keturunan. Kemudian ada genotip, adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap, biasanya disimbolkan dalam bentuk huruf. Yang selanjutnya ada gamet, adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Contohnya genotip A besar A kecil memiliki gamet A besar dan A kecil. Fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, dan seterusnya. Gen dominan adalah sifat gen yang selalu nampak atau muncul menutupi gen resesif. Gen dominan sering dilukiskan atau dituliskan dalam bentuk huruf besar. Dan gen resesif adalah gen yang tertutup oleh gen dominan. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada intermediate, adalah sifat individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya yang memperoleh 50% dari masing-masing parental atau sama kuat. Ada homozigot, adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A besar, A kecil, A kecil, B besar, B besar. Tahukah kamu teori pewarisan sifat dikemukakan oleh Georg Mendel, seorang ahli botani dari Austria. Maka dari itu, Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Hasil dari penelitiannya, Mendel menyimpulkan dua hukum yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum pertama adalah hukum pemisahan yang menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum kedua dikenal dengan hukum berpasangan bebas,
yang menyatakan bahwa bila ada dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka akan diturunkan sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat lainnya. Pada tingkat SMP, persilangan makhluk hidup yang kalian pelajari ada dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Apa perbedaannya? Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Misalnya, persilangan antara rambutan yang berbuah manis dengan rambutan yang berbuah asam. Kemudian ayam yang berbulu hitam disilangkan dengan ayam yang berbulu putih. Orang berkulit putih menikah dengan orang berkulit hitam. Persilangan monohibrid terbagi menjadi dua lagi, yaitu persilangan monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada keturunannya. Misalnya, persilangan antara ayam hitam dan ayam putih, jika hitam dominan terhadap putih, maka akan dihasilkan keturunan 100% berbulu hitam. Dan jika resesif akan menghasilkan keturunan pertamanya 100% berbulu abu-abu atau perpaduan dua. Berikut adalah contoh bagan persilangan antara suami bertubuh tinggi dominan menikah dengan istri bertubuh pendek. Parental tinggi diberi simbol T besar dan parental pendek diberi simbol T kecil. Ketika memiliki anak, akan diperoleh keturunannya dengan genotip T besar, T kecil, dan fenotipnya bertubuh tinggi 100%. Jika sesama F1 disilangkan, maka akan diperoleh keturunan bertubuh tinggi dan bertubuh pendek dengan perbandingan 3:1 atau 75% dan 25%. Kalian bisa melihat bagan berikut ini. Sekarang, Bapak akan memberikan contoh persilangan monohibrid yang intermediate. Berbeda dengan monohibrid yang dominan, pada monohibrid intermediate, masing-masing sifat dari induknya sama kuat. Itu artinya, anak pertamanya atau keturunan pertamanya akan memiliki sifat 50% dari ibu dan 50% dari ayahnya. Misalkan, ketika kita menyilangkan ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih, maka keturunan pertamanya akan menghasilkan ayam berbulu abu-abu. Ya, 50% dari hitam, 50% dari putih. Selanjutnya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh keturunan kedua berbulu hitam, berbulu abu, dan berbulu putih dengan perbandingan 1:2:1 atau 25%, 50%, dan 25%. Bagan persilangannya dapat kalian lihat pada layar berikut ini. Nah, sudah paham kan tentang persilangan monohibrid? Kini saatnya kita berlanjut pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Dulu, Mendel telah melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis galur murni yang memiliki dua sifat beda, yaitu antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Bagaimana menentukan keturunan pada persilangan dihibrid? Pada dasarnya sama saja dengan kita menentukan keturunan pada monohibrid. Jika kita simbolkan B besar untuk bulat, K besar untuk kuning, B kecil untuk keriput, dan K kecil untuk kuning, maka kita bisa menuliskan genotip kacang ercis yang Mendel silangkan sebagai berikut. Untuk kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning bisa kita tuliskan B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan untuk kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, kita bisa tuliskan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil.
Lantas, bagaimana cara menentukan gametnya? Untuk biji bulat berwarna kuning akan memiliki gamet B besar dan K besar. Sedangkan untuk biji keriput berwarna hijau akan memiliki gamet B kecil, K kecil. Caranya sangat mudah, hanya dengan cara distribusi seperti berikut ini. Mari kita coba buat bagan persilangannya. Berikut adalah bagan persilangan dari kacang ercis yang sudah Mendel lakukan. Silangkan ya. Terlihat jika bulat dominan terhadap keriput dan kuning dominan terhadap hijau, setelah ercis berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau, akan diperoleh keturunan pertama 100% ercis berbiji bulat berwarna kuning. Namun, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh fenotip keturunan kedua yang bervariasi, yaitu kacang ercis bulat kuning sebanyak 9 keturunan, bulat hijau sebanyak 3 keturunan, keriput kuning sebanyak 3 keturunan, dan keriput hijau sebanyak 1 keturunan. Sehingga perbandingan keturunan kedua yaitu 9:3, berbanding 3, dan berbanding 1. Salah satu aplikasi persilangan atau pembuatan sifat dalam kehidupan sehari-hari adalah penentuan dari golongan darah seseorang. Berikut adalah genotip dan gamet pada masing-masing golongan darah untuk sistem A, B, O. Ada suatu permasalahan dalam kehidupan. Permasalahan seperti ini. Apakah mungkin seorang anak bergolongan darah O terlahir dari ayah bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah B? Mungkin atau tidak? Bapak akan buktikan kalau hal itu adalah mungkin. Jika ayah bergolongan darah A heterozigot dan ibu bergolongan darah B heterozigot, maka mereka memiliki genotip dan gamet sebagai berikut. Terlihat genotip keturunan F1 adalah IA-IB, IA-IO, IB-IO, dan IO-IO. Yang artinya pada keturunannya akan memiliki golongan darah AB atau A atau B atau O. Jadi masalah yang tadi bisa terpecahkan. Jadi anak yang memiliki golongan darah O itu adalah anak kandung dari ayah yang bergolongan darah A dan ibu bergolongan darah B. Bagaimana? Sekarang sudah lebih paham kan tentang pewarisan sifat? Bagus. Semoga belajar kita hari ini menyenangkan ya. Sebagai latihan sekaligus menguji pemahamanmu, silahkan kalian coba kerjakan soal berikut ini. Terima kasih. Akhir kata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.